Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Diva Aditya. Saya dari Prodi Manajemen Pariwisata semester 4 dengan NPM 2020-154. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menyampaikan secara maksimal dikarenakan kameranya rusak karena kehujanan. Mohon untuk toleransinya, Pak. Eh, Saya akan mempresentasikan hak dan kewajiban warga negara. PPT ini disusun oleh tim dosen PPKN dari Stipa Parek Tripa Bandung. Yang pertama ada pengertian hak dan kewajiban. Seperti kita ketahui pada slide pertama ini, ada poin hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat antara satu sama lain. Bisa dilihat bersama, untuk poin yang hijau itu adalah pengertian daripada hak, dan yang oranye itu adalah pengertian daripada kewajiban. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Perlunya harmoni antara hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Seperti kita lihat di poin pertama, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki tradisi budaya yang lebih mengenal kewajiban daripada hak sebagai bentuk penghambaan rakyat kepada raja ataupun penjajah. Lalu ada pemikiran rakyat dikonstruksi mengedepankan kewajiban dan melupakan hak. Yang terakhir adalah fenomena di mana orang-orang menuntut hak dan malas melakukan kewajiban. Lalu di slide ketiga bisa kita lihat untuk sumber historis, sosiologis, politik, hak dan kewajiban warga negara. Seperti historis ada perkembangan HAM dunia, lalu di sosiologis adalah sistem pemerintahan oligarki di masa reformasi, sedangkan dari sumber politiknya yaitu ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di slide berikutnya kita masuk ke poin perwujudan sikap warga negara dalam pengembangan demokratis. Di sini seperti poin pertama, kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah pemilihan umum atau pemilu, kegiatan pemilu, melaksanakan hak dipilih ataupun memilih dalam pemilihan umum. Lalu ada beberapa poin lainnya, bisa silahkan dilihat. Lalu di slide berikutnya contoh pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di berbagai bidang. Seperti hal di bidang politik, hak untuk memilih, dipilih, mendirikan atau memasuki suatu organisasi sosial politik dan ikut serta dalam pemerintahan. Lalu ada hak di bidang pendidikan, hak yang diperoleh pendidikan, mengembangkan karir pendidikan, mendirikan lembaga pendidikan swasta, ataupun ikut serta menangani pendidikan. Lalu ada hak di bidang ekonomi. Hak di bidang ekonomi memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan yang layak, ataupun memiliki barang, dan hak untuk berusaha. Lalu ada hak di bidang sosial budaya, hak untuk mendapatkan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, penerangan, hak untuk mengembangkan bahasa, adat istiadat, ataupun budaya daerah. Lalu di slide ini adalah pembedaan rakyat berdasarkan hubungan daerah tertentu dalam suatu negara. Seperti kita lihat adalah ada poin penduduk, ada poin bukan penduduk. Antara penduduk dan poin bukan penduduk dapat dibedakan berdasarkan hak dan kewajiban. Misalkan hanya warga negara Indonesia yang memiliki KTP. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Warga negara. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Dengan kata lain, mereka yang menuntut undang-undang atau perjanjian diakui sebagai warga negara atau melalui proses naturalisasi. Lalu ada asas kewarganegaraan. Seperti kita lihat di sini ada poin ius soli dan ius sanguinis. Bisa dilihat ya. Untuk asas kewarganegaraan, di sini kita terbagi menjadi dua, asas kewarganegaraan tunggal dan ganda. Lalu warga negara Indonesia pun terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Seperti dua slide berikut ini merupakan isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Lalu ada syarat-syarat pewarganegaraan Indonesia. Ini adalah syarat-syarat untuk pemohon seperti proses naturalisasi. Lalu ada prosesnya di sini. Lalu pada slide ini kehilangan warga negara Indonesia. Dua slide ini berisikan
proses atau terjadinya kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Lalu ada hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada dua slide berikut ini berupa poin-poin. Salah satunya seperti pasal 29 ayat 2 ataupun pasal 30. Lalu di slide terakhir adalah kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Seperti yang terdapat pada poin ini, seperti misalnya wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pada pasal 30 ayat 1. Mungkin segitu. Mungkin dicukupkan dari saya. Untuk presentasinya mohon maaf jika banyak kekurangan dikarenakan adanya kendala terkait perangkat yang saya gunakan. Mohon maaf sebelumnya Pak. Saya hanya bisa melakukan atau mengerjakan tugas ini semampu saya dan sebisa saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.